Pertemuan kita pada sore hari ini bukan pertemuan biasa. Ini adalah pertemuan luar biasa. Kenapa saya katakan demikian? Pak Hasim sebagai Ketua DPRD Kota Medan hadir di Kelurahan Pandau Hilir, Kecamatan Medan Perjuangan, ingin memastikan bagaimana perda tentang sistem pelayanan ini benar-benar dilaksanakan dengan baik oleh stakeholder Dinas Kesehatan yang terkait dengan pelaksanaan perda ini. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, katakan apa yang sejujurnya. Kalau memang pelayanan yang sudah baik di rumah, di puskesmas Sentosa Baru, katakan baik. Tetapi bila ada yang belum baik, kurang maksimal, ini yang kita benahi ke depan. Karena salah satu program prioritas pemerintah Kota Medan melalui Wali Kota, program di bidang kesehatan ini harus dilaksanakan dengan baik dan benar, sehingga masyarakat Kota Medan dapat menikmati dan dapat melanai kesehatan mulai dari dalam kandungan, bayi dari dalam kandungan, ibu hamil, ibu menyusui, sampai lansia diatur dalam perda ini. Makanya perda ini lebih kurang pembahasannya 1 tahun lebih. 1 tahun lebih pembahasannya dari tahun 2011. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Ini betul-betul menyangkut hajat kehidupan banyak. Ini kepentingan warga Kota Medan skala keseluruhan. Seperti apa dijelaskan tadi, per Desember 2022, pemerintah Kota Medan meluncurkan program UHC, Universal Health Coverage, atau Jaminan Kesehatan Medan Berkah. Artinya apa di situ? Dengan adanya program ini dipastikan warga Kota Medan tidak ada yang tidak tertolong nyawanya, tidak tertolong jiwanya, tidak tertolong kesehatannya kalau tidak ada uang. Inilah hakikat daripada program itu. Maka Bapak Ibu sekalian, bila ada yang keluarga kita yang belum memiliki kartu BPJS, jangan takut, mudah-mudahan kita sehat, insya Allah kita sehat. Tetapi di saat warga miskin tidak mampu berobat, ini ada program UHC yang dikucurkan di Kota Medan. Tepuk tangan buat pemerintah Kota Medan. Kenapa seperti dijelaskan tadi? Program UHC bisa berlaku di Kota Medan. Ini bukan ujuk-ujuk tahun 2022 bisa langsung dilaksanakan. Itu proses. Dari tahun 2018, secara gradual setiap tahun anggaran, pemerintah Kota Medan bersama DPRD Kota Medan meluncurkan anggaran yang cukup besar untuk penambahan kepesertaan BPJS PBI, yaitu bagi keluarga yang tidak mampu 100.000 setiap tahun nih Bapak Ibu, dari tahun 2018. Artinya dengan adanya program ini, dengan adanya usulan dari DPRD Kota Medan, karena pada saat itu Bapak Ibu sering datang ke kantor DPR, sering datang menghadapi ketua DPRD bahwa kami Pak, kami Bu yang ada di kelurahan ini, di kecamatan ini masih belum terdaftar menjadi peserta BPJS yang gratis itu. Sehingga atas dasar itulah mendengar, melihat, tersentuhlah hati nurani mereka, sehingga diundanglah pemerintah Kota Medan untuk menambahi anggaran. Itulah kerja-kerja nyata yang dilakukan Pak Hasim setelah terpilih menjadi Ketua DPRD Kota Medan tahun 2009. Tepuk tangan buat beliau. Baik Bapak Ibu sekalian, apa itu perda sistem kesehatan? Sistem kesehatan Kota Medan yang selanjutnya disingkat dengan SKK adalah suatu pedoman penyelenggaraan pembangunan kesehatan di wilayah Kota Medan yang dilaksanakan pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat. Artinya bahwa program pelayanan kesehatan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah Kota Medan, tetapi harus melibatkan partisipasi masyarakat, partisipasi pihak swasta, sehingga secara berkolaborasi kita ini bekerja sama sehingga terwujudlah manusia yang sehat di Kota Medan. Kemudian apa yang dilakukan pemerintah Kota Medan untuk melakukan program tujuan tersebut? Disebutkan pemerintah Kota Medan melakukan upaya-upaya. Apa itu upaya kesehatan? Upaya kesehatan ialah setiap kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan
untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan penyakit oleh pemerintah Kota Medan. Artinya Bapak Ibu sekalian, kalau kita bisa mencegah, kenapa kita harus mengobati? Bagaimana Ibu dari Puskesmas tetap melakukan posyandu, tetap terlaksana posyandu di sini dengan baik. Posyandu juga untuk lansia ada, tetap dilaksanakan Ibu. Artinya apa Ibu? Jangan lagi ada warga masyarakat Kota Medan sekarang yang enggan datang ke Puskesmas berobat. Di sana fasilitas sudah tercukupi. Saya tanya tadi Ibu ini dan sebagai KTU bahwa tenaga dokter di Puskesmas Sentosa Baru 11 orang. Artinya ini bentuk nyata, wujud nyata, kerja-kerja nyata pemerintah Kota Medan bahwa fasilitas dan tenaga medis sudah tercukupi di Puskesmas. Ini terima kasih buat Puskesmas kita dan pemerintah Kota Medan. Baik Bapak Ibu sekalian, sebagaimana dijelaskan pada bab 4 pasal 9, upaya tadi pemerintah Kota Medan harus melakukan upaya. Tadi Ketua sudah menyebutkan ada 5 poin tujuan. Tujuan perda ini diterbitkan, Ketua tadi sudah jelaskan, saya tidak jelaskan lagi. Yang ingin saya jelaskan adalah upaya. Pada bab 3 pasal 3 disebutkan, pemerintah Kota Medan harus melakukan A. Upaya kesehatan, 2. Regulasi kesehatan, 3. Pembiayaan kesehatan, 4. Sumber daya manusia kesehatan, 5. Kesediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, 6. Manajemen dan informasi kesehatan, 7. Pemberdayaan kesehatan. Apa itu upaya kesehatan? Upaya kesehatan yaitu seperti dijelaskan tadi, pemerintah Kota Medan harus melakukan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, pemulihan kesehatan, dan dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan. B. Regulasi kesehatan. Apa itu regulasi kesehatan? Regulasi kesehatan dibagi dalam 4 unsur. Yang pertama, regulasi tenaga kesehatan, regulasi sarana pelayanan kesehatan, regulasi obat, regulasi tarif. Apa itu regulasi? Regulasi itu seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman, pemerintah Kota Medan melalui peraturan-peraturan wali kota harus mengikuti kebutuhan yang ada, sehingga tidak ada masyarakat yang dipersulit pelayanannya. Seperti yang kita harapkan, sebagaimana tadi yang dijelaskan Pak Camat, bila ada kekurangan pelayanan yang ada sekarang ini, jangan kita langsung menganggap apatis. Mari kita saling koreksi. Kalaupun ada masyarakat sampai memviralkan itu karena emosi jiwa yang tidak tertahan. Tetapi itu ke depan mudah-mudahan sampai tidak terjadi. Kalau unit-unit pelayanan yang ada di Kota Medan sudah menjalankan tugas dan amanat yang telah diembannya dengan baik, pasti tidak ada viral memviralkan. Ini yang kita harapkan ke depannya. Dan sebagai ditekankan Wali Kota Medan, seperti kejadian seminggu yang lalu di Kecamatan Medan Tuntungan, sidak Pak Bobi terkait dengan pembangunan jalan, di mana ada satu kontraktor yang sudah dikeluhkan oleh masyarakat bahwa pekerjaan itu asal jadi. Masyarakat melihat dan menyampaikan ke kontraktor jam saja, sehingga diviralkan, divideokan, dikirim ke wali kota, langsung dipanggil kontraktor. Inilah hal-hal yang sekarang mau diperbaiki. Kalaupun ada oknum, mungkin ada oknum pegawai kesehatan di rumah sakit atau di puskesmas yang tidak melakukan tugas dengan baik, silakan sebagai masyarakat foto saja, jangan bertekad di situ, jangan berdebat, foto rekam dia, sehingga masyarakat dilayani dengan maksimal. Tepuk tangan buat kita semua. Baik, setelah ada regulasi kesehatan tenaga kesehatan, ada regulasi pelayanan kesehatan. Apa itu? Yaitu pemerintah Kota Medan melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengendalian terhadap sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta. Artinya, pemerintah Kota Medan melalui Dinas Kesehatan harus melakukan pengendalian, pengawasan terhadap setiap, apakah klinik, apakah rumah sakit, apakah benar-benar melakukan tindakan pelayanan kesehatan yang baik dengan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Kemudian regulasi obat.
Artinya regulasi obat harus tersedia di puskesmas, di setiap rumah sakit dengan kualitas yang baik, dengan harga yang terjangkau. Itu regulasi obat. Kemudian regulasi tarif, juga pemerintah Kota Medan harus mengawasi tarif pelayanan kesehatan sehingga tidak memberatkan masyarakat. Inilah tugas-tugas pokok dari pemerintah Kota Medan melalui Dinas Kesehatan. Kita masuk ke poin C, pembiayaan kesehatan. Apapun tujuan dibentuk Perda ini dengan baik, apapun upaya harus didukung dengan modal, uang atau biaya. Ini yang perlu Bapak Ibu dengar, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana perjuangan anggota DPRD kita sebagai penyambung lidah rakyat, sebagai perwakilan kita di DPRD Kota Medan, bahwa mereka begitu memperjuangkan, begitu memperhatikan kebutuhan warga. Data yang ingin saya sampaikan di sini tentang pembiayaan kesehatan di Kota Medan. Tahun 2021 anggarannya 884 miliar lebih. Tahun 2021, 2022 meningkat menjadi 982 miliar lebih, hampir 1 triliun. Tahun 2023 ini meningkat lagi menjadi 950 miliar lebih. Ini adalah suatu kerja-kerja nyata Bapak Ibu. Pak Hasyim sebagai Ketua DPRD Kota Medan yang juga sebagai Ketua Badan Anggaran di DPRD Kota Medan mempunyai maksud dan tujuan, mempunyai power untuk penunggatan anggaran ini. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, bahwa anggaran kesehatan itu di Undang-Undang Nomor 36 disebutkan di situ minimal 10% dari APBD dianggarkan untuk kesehatan. APBD Kota Medan Bapak Ibu tahu 7,5 triliun tahun 2023. Kalau 10% dari 7,5 triliun adalah 750 miliar. Tetapi di Kota Medan untuk pelayanan kesehatan anggarannya 950 miliar, artinya tambah 200 miliar dari yang diamanatkan undang-undang. Apa artinya di sini? Ini adalah kontribusi Pak Hasyim sebagai Ketua DPRD dan anggota DPRD yang lain untuk memperhatikan dan mendengar keluhan masyarakat bahwa pelayanan kesehatan itu setiap tahun anggarannya harus cukup dan melebihi dari ketentuan. Tepuk tangan buat beliau. Kita harapkan beliau tetap diberikan kesehatan sebagai Ketua DPRD nanti masa jabatan, dan kalau rencananya untuk naik kelas